Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali di live TikTok dan live IG. TikToknya di Rudy Kamri _official dan IG-nya di Anak Bangsa TV. Nah, untuk YouTube akan tayang esok hari Minggu, tapi untuk live TikTok hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya harus hadir lebih awal, bukan jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat seperti biasa, karena ini akhir pekan, saya mau bermalam mingguan. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang yang masih menjadi trending topik sekarang ini. Tapi sebelum saya memberikan opini, jangan lupa untuk Anak Bangsa Channel, subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dan untuk TikTok dan IG, tolong follow kami. Dukungan Anda sangat berarti untuk memberikan semangat kami dalam menyuarakan, dalam menjaga Indonesia. Nah, apa yang menjadi trending topik kali ini? Tetap kehebatan rakyat Pati, Jawa Tengah. Kabupaten Pati itu kabupaten yang sangat kecil, dekat dengan Rembang, dan mungkin beberapa ratus kilometer dari kota Semarang. Tapi Pati ini beberapa minggu terakhir ini menyedot perhatian publik. Kemarin saya membuat opini terkait dengan perlawanan rakyat Pati karena Bupati Sudewo, Bupati Pati yang baru dilantik 6 bulan ini bersikap arogan menantang rakyatnya karena membuat kebijakan yang sangat kontroversial, menaikkan PBB perkotaan dan pedesaan, PBB P2 itu angkanya fantastik, 250% tanpa kompromi. Begitu di demonstrasi samaratnya, apa yang terjadi? Dia malah melawan. Jangan 5.000, kalau perlu 50.000 akan saya hadapi. Dan saya tidak akan mengubah keputusan saya. Ternyata begitu banyak gejolak masyarakat yang luar biasa, akhirnya dia melembek, kalah, menyerah, dan membatalkan kebijakan kenaikan 250% PBB untuk perkotaan dan pedesaan. Dia berdalih pembatalan itu atas arahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tapi saya tidak yakin itu. Yang saya yakini adalah dia ngeper dengan kegigihan, soliditas rakyat Pati yang melawan, yang berdaulat. Bahkan orang-orang yang dulu memilih Sudewo menjadi bupati pun sekarang berbalik memusuhi karena dia bersikap arogan dan kontroversial. Nah, kebijakan 250% kenaikan PBB perkotaan dan pedesaan ini sudah dibatalkan. Apakah rakyat Pati mengurungkan niat untuk demonstrasi besar-besaran tanggal 13 Agustus? Ternyata tidak. Rakyat Pati terus melawan. Apa parameternya? Apa yang kita baca? Ternyata mulai beberapa hari yang lalu sampai Jumat malam itu sumbangan masyarakat dalam berupa minuman, air dalam kemasan, makanan kering, makanan siap saji, semuanya meludak. Bahkan konon air mineral saja itu mencapai 8.000 dus sudah disiapkan rakyat dari berbagai warga masyarakat, bahkan dari luar Pati pun ikut menyumbang. Untuk apa? Untuk mendukung perlawanan rakyat melawan arogansi Bupati. Ini yang luar biasa. Dan mereka sekarang, meskipun Bupati itu sudah kalah, tetap melawan. Dan isunya sekarang bergeser. Bukan lagi tentang penolakan kenaikan PBB P2 250%, tapi mereka sekarang lebih hebat lagi. Mereka berdemonstrasi untuk melengsarkan
Bupati Sudewo dari tampuk kekuasaannya. Mereka minta Bupati mundur. Mengapa? Padahal PBB yang naik 250% sudah diturunkan. Ternyata menurut tokoh-tokoh di Pati, arogansi dan tindakan kontroversi dari Bupati ini memang luar biasa banyak. Yang tadi di depan nih, video tadi ada Bupati di Pendopo Kabupaten mengundang penyanyi dangdut trio Serigala maksud saya sampai belepotan. Ada trio Macan yang dulu, sekarang ada lagi trio Serigala dengan gaya yang jogetan yang sangat-sangat tidak layak untuk dilihat orang. Itu menari-nari di hadapan para pejabat di Kabupaten Pati. Meskipun akhirnya Bupati Sudewo minta maaf atas goyangan yang terlalu heboh dari trio Serigala. Oh, salah. Trio Serigala. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ada lagi. Waktu masuk di kantor bupati yang dilakukan malah merenovasi alun-alun Kabupaten Pati. Sahabat Indonesia mungkin yang di luar Jawa atau mungkin yang tidak tahu alun-alun, alun-alun itu adalah lapangan. Biasanya di beberapa kabupaten di Jawa itu kantor bupati itu depannya alun-alun dan ada lagi sebelahnya ada masjid. Itu sudah desain mungkin dari zaman Belanda waktu itu. Jadi ada kantor bupati pendoponya dan depannya alun-alun. Nah, konon sebelum Bupati Sudewo itu menjadi bupati, alun-alun itu sudah direnovasi. Tapi begitu dia masuk, dibongkar ulang, direnovasi lagi dengan dana 12 miliar. Itu uangnya pribadinya Sudewo? Tidak. Pakai APBD, pakai uang rakyat, pakai uang pajak rakyat. Apakah hanya alun-alun? Tidak. Masjid yang bersejarah di Kota Pati itu yang sangat sakral bersejarah mau dibongkar ulang, direnovasi ulang. Sudah selesai? Belum. Bupati Sudewo membangun Videotron yang lebarnya 6 meter di depan kantor bupati. Dananya sampai 1, sekian miliar. Apa itu uang pribadinya Sudewo? Enggak, pakai dana APBD. Ini yang membuat rakyat Pati marah. Arogansi sikap bupati yang menantang rakyat itu ternyata dibarengi dengan keputusan-keputusan yang kontroversial. Dan memang Pak Bupati Sudewo ini memang sudah lupa diri. Lupa siapa yang menjadikan dirinya menjadi bupati yang dihormati rakyat. Lupa siapa yang mendudukkan dia di tampuk kursi emas bupati. Lupa diri dia. Tapi kali ini saya harus katakan, Bupati Sudewo kena batunya. Rakyat Pati melawan. Ini yang terjadi. Bukan hanya masalah PBB, perkotaan pedesaan, tapi sekarang tuntutan rakyat lebih hebat lagi. Minta bupati untuk mundur dari jabatannya. Wow, ini keren. Nah, ada pepatah. Raja alim, rakyat menyembah, raja zalim, rakyat menyanggah. Ini yang terjadi. Kalau seorang kepala daerah itu mengayomi, alim, kemudian mendahulukan kepentingan rakyat, sudah pasti dia akan didukung oleh rakyat. Apapun keputusannya, kalau dilakukan dengan cara yang benar, pasti akan didukung rakyat. Tapi kalau bupati yang zolim, akan dilawan oleh rakyatnya. Coba bayangkan betapa harga diri bupati sudah runtuh di mata rakyat. Kemarin pada saat kirap ulang tahun Kabupaten Pati,
bupati naik kereta kencana pakai pakaian Jawa begitu. Apakah dilulukan rakyat? Enggak, disorakin oleh rakyat. Artinya Bupati Sudewo sudah kehilangan legitimasi. Dia sudah tidak punya legitimasi lagi di mata rakyat. Nah, sekarang tinggal DPRD Kabupaten Pati. Apakah DPRD itu wakil rakyat atau hanya sekedar bagian dari Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang takut dengan bupati? Mentang-mentang bupatinya dari partai Pak Prabowo, partai Gerindra, mungkin takut. Nah, itu uji nyali. Ini uji nyali yang paling esensial dari rakyat kepada wakil-wakilnya di DPR. Apakah DPRD Kabupaten Pati menyerap aspirasi rakyat? Apakah dia mendengarkan suara rakyat? Ini akan diuji. Kalau demonstrasi tanggal 13 Agustus nanti itu yang akan rencananya diikuti oleh puluhan ribu, mungkin lebih dari 50.000 rakyat Pati, dan mereka minta menerapkan suara yang sama, lengserkan bupati, dan suara yang menggema, satu suara itu akan membelah langit, akan didengarkan oleh Tuhan, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi untuk Tuan Sudewo, inilah hukum tabur tuai sedang berjalan untuk dirimu. Kita tidak mengenal karma di agama Islam, tapi hukum tabur tuai itu berlaku. Di dalam agama Kristen, berilah maka kau akan diberi, katanya begitu. Pada saat kamu memberikan kebaikan, rakyatmu akan jauh memberikan kebaikan. Tapi manakala seorang pemimpin memberikan kejahatan, kezoliman, arogansi, rakyat akan melawan dengan keras. Dan ini ditunjukkan oleh rakyat Pati. Dan saya mendukung sepenuhnya kedaulatan rakyat Pati untuk menentukan siapa pemimpinnya. Dan ini adalah proses pembelajaran kepada seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur maupun presiden. Jangan semena-mena kepada rakyat. Pada saat kampanye untuk kepala daerah atau kepala negara, dia mengemis-ngemis suara rakyat, minta didukung oleh rakyat. Manakala sudah jadi, alih-alih dia menunaikan janjinya, yang terjadi dia malah semena-mena. Dan Bupati Pati yang bernama Sudewo itu kena getahnya. Engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Dan sekarang Bupati sudah menghadapi gempuran suara rakyat Pati yang akan membelah langit untuk melengserkan Bupati Sudewo. Saya mendukung dan saya yakin orang waras di seluruh Indonesia mendukung perjuangan rakyat Pati untuk mendapatkan pemimpin yang alim, pemimpin yang bijak, pemimpin yang arif, pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat, bukan pemimpin yang sok berkuasa, pemimpin yang bak raja kecil, dan pemimpin yang semena-mena melakukan kegiatan apapun, memutuskan kebijakan apapun tanpa memperdulikan kondisi rakyat. Pemimpin harus berpihak kepada rakyat karena pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Harusnya dia bekerja untuk rakyat, bukan sekedar untuk bekerja untuk dirinya sendiri maupun oleh kelompoknya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi terkait dengan perjuangan rakyat Pati. Sekali lagi saya dan Anak Bangsa Channel mendukung rakyat Pati bersuara untuk eksistensi dan kedaulatan rakyat, meneguhkan kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Dan saran saya kepada teman-teman saya di Pati,
berdemonstrasilah dengan aman, tidak anarkis, tidak terpecah belah, bersatulah kalian, bersuaralah dalam satu nada, dan kalau suara Anda lantang dalam satu nada itu akan membelah langit dan akan didengar Tuhan, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya yakin perjuangan rakyat Pati akan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kita bertemu kembali di Anak Bangsa Channel selanjutnya. Sampai jumpa.